Sepekan terakhir kian santer nama-nama tokoh yang digadang-gadang masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Tak hanya nama tokoh, jumlah kementerian dipecah-pecah hingga jumlahnya menjadi lebih dari 34 menteri juga beredar luas tanpa kejelasan sumber. Catatan Kompas TV pekan ini menyoroti dinamika membentuk kabinet Prabowo jelang pelantikannya yang dalam hitungan minggu. Inilah catatan Kompas TV menanti kabinet pilihan Prabowo. Kurang dari sebulan jelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden, Partai Gerindra kembali buka suara terkait kian mengerucutnya nama-nama yang akan masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak membenarkan asisten khusus Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid datang ke kediaman Prabowo di Hambalang pada Jumat 27 September. Santer nama Syafri dan Mutia akan ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dan Menkominfo, Dhanil hanya menegaskan kabinet masih disusun. Beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo, Pak Syafri adalah asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Mbak Mutia kan juga Ketua Komisi 1 adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo. Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang enggan membeberkan pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh di Hambalang hanya berseloroh bakal calon menteri semuanya sedang deg-degan. Tapi nama-nama yang udah kesebut sekarang tuh emang benar akan masuk dalam kementerian? Nggak tahu. Iya Pak Sekjen mah, kalau jadi sedikit agak. Pokoknya sekarang pada deg-deg piar. Sebelumnya, Partai Gerindra menebar info jika proses penyusunan kabinet Prabowo sudah mengerucut. Selain soal tokoh, baik itu dari kalangan profesional maupun parpol, Prabowo juga mengkaji soal pemecahan sejumlah kementerian yang mengurusi lebih dari satu bidang. Sehingga besar kemungkinan jumlah menteri akan lebih banyak dari sebelumnya. Ya kan profesional tidak berarti non partai. Artinya ada orang yang profesional, orang ahli tapi dia bagian dari partai. Artinya ada orang memang ahli di bidangnya tapi dia secara politik terafiliasi dari satu partai politik yang berkoalisi. Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang. Kepastian jumlah menteri bertambah sudah diperkuat dengan disahkannya revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara dalam sidang paripurna 19 September, di mana dalam belait baru pasal 15 tak lagi membatasi presiden dalam membentuk kementerian yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penyesuaian kelembagaan kementerian agar lebih responsif, fleksibel dan adaptif sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini dilakukan melalui perubahan norma yang tidak lagi mengatur batasan jumlah kementerian yang dibentuk, melainkan pembentukan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan. Bertambahnya jumlah menteri tentu akan berimbas pada penambahan beban anggaran negara. Menurut pengamat, selain akan berdampak pada target kementerian yang sudah ada karena pengurangan anggaran, gemuknya kabinet akan mempersulit untuk bergerak satset. Katanya akan digemukkan secara kuantitatif menjadi 44. Itu saja menurut saya sudah jadi problem. Kenapa? Anggaran kita terbatas. Andai kata betul, kementerian-kementerian yang existing, itu jatah anggarannya akan dikurangi loh. Artinya kan mencapai target itu lebih susah. Dan apapun yang terlalu akomodatif dan gemuk, bukan sehat ya, besar tapi sehat itu berbeda dengan gemuk, itu pasti akan sulit untuk bergerak maju. Padahal kita tahu Pak Prabowo ini ambisinya luar biasa ketika berbicara pertumbuhan ekonomi 8%, termasuk beberapa program populis lain. Memilih, menentukan, dan menetapkan siapa dan berapa kementerian di kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Meski begitu, konsekuensi dari sebuah keputusan atas semua perubahan juga sepenuhnya di tangan kepala negara sesuai konstitusi. Tim Liputan Kompas TV.